Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, masih seperti channel yang sama. Dimana lagi kalau bukan di Imsu Channel. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas atau memberi info cara merawat baby kura-kura sulcata. Ya, kebanyakan orang lebih memilih membeli bayi sulcata ya teman, ketimbang sulcata yang sudah dewasa, dengan alasan harganya jauh lebih murah atau terjangkau ya, ketimbang harga sulcata yang dewasa yang mahalnya minta ampun. Sebagai informasi saja buat teman-teman, sulcata dikatakan masih bayi bila ukuran karapas atau tempurung bagian atas masih kurang dari 10 cm. Biasanya bayi sulcata yang dijual di Indonesia memiliki karapas yang berukuran 3 sampai 5 cm ya teman-teman. Kura-kura sulcata yang ukurannya masih sangat kecil ini sebenarnya mempunyai daya tahan tubuh yang tidak terlalu baik atau rentan sakit ya teman-teman. Oleh sebab itu, untuk teman-teman wajib merawatnya dengan tepat dan benar. Berikut ini kiat-kiat yang bisa Anda coba untuk merawat bayi sulcata yang benar. Sebelum lanjut ke informasi yang pertama atau caranya pertama merawat bayi sulcata, buat yang baru gabung atau baru masuk ke channel saya, Imsu Channel, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi saya yang atau video saya selanjutnya, atau menjadi orang yang pertama mengetahui informasi dari saya. Oke, ke topik yang pertama atau cara yang pertama, beli bayi sulcata yang sehat. Ini bagi yang belum punya sulcata ya teman. Kalau yang sudah punya ya tidak usah beli ya. Untuk yang baru beli atau mau beli, sebaiknya Anda membeli bayi sulcata yang kondisinya benar-benar sehat. Ya, yang punya ciri-ciri yaitu mata sulcata tersebut tampak jernih, hidungnya tidak mampet, gerak-geriknya lincah, kondisi tempurungnya terawat ya teman, dan memiliki nafsu makan yang tinggi. Itu yang penting. Jikalau Anda membeli bayi sulcata secara online, pastikan atau sebaiknya mintalah kepada penjual untuk melampirkan video aktivitas sulcata tersebut supaya kita tidak tertipu ya teman, supaya kita mengetahui sulcata itu sehat atau enggak yang mau kita beli. Jangan pernah membeli sulcata yang sedang sakit meskipun harganya lebih murah, karena sulcata ini yang masih baby itu sulit atau susah gampang ya untuk merawatnya ya teman. Untuk informasi yang kedua atau cara yang kedua, sediakan kandang yang nyaman. Bayi sulcata harus dipelihara di dalam ruangan indoor. Jangan pernah melepaskan sulcata tersebut di lingkungan luar terlebih dahulu, karena masih bayi. Cukup ya berukuran tergantung jumlah sulcatanya. Kalau masih 1 atau 2 ya setengah meter persegi lah, itu sudah insya Allah sudah cukup. Kandang untuk sulcata dilengkapi pagar untuk mencegah dia kabur dan melindunginya dari predator supaya tidak ada yang memangsa ya teman. Apalagi kalau di rumah kita itu ada anjingnya, lebih baik jauhkan dari itu. Kandang tersebut dilengkapi lampu ultraviolet, harus ada pencahayaannya teman ya, jangan dibiarkan kandang itu gelap atau ya. Dengan tetap membiarkan ada sudut lain yang gelap, jadi tidak terlalu terang semua, jadi ada sisi yang gelap atau redup dan ada yang pencahayaannya yang pas. Atur suhu udara di kandang berkisar antara 30 sampai 30 derajat Celcius ya teman. Di dalam kandang harus selalu tersedia air minum untuk mencegah sulcata mengalami dehidrasi ya teman-teman. Ini kan sulcata adalah kura-kura darat ya, tapi gampang dehidrasi. Oleh sebab itu kita harus memberikan minuman yang cukup. Untuk informasi yang ketiga, berikan makanan dan minuman yang cukup ya, itu supaya ya teman, seperti yang kedua, supaya tidak dehidrasi ya. Untuk informasi yang ketiga ini ya, bayi sulcata biasanya hanya mampu memakan sayur-sayuran seperti fuma, sioma, sawi putih, pakcoy, dan caishin. Anda juga bisa menyelingi makanannya dengan daun dan bunga kembang sepatu, kaktus centong, serta daun murbei. Kalau Anda ingin memberikan pelet,
Pelet harus direndam terlebih dahulu agar teksturnya menjadi lunak. Minuman harus tersedia di dalam kandang dan letakkan di wadah yang ceper ya teman, supaya mudah untuk baby sulcata untuk minum agar tidak membahayakan bayi sulcata juga teman. Ya, lanjut ke informasi yang keempat atau tips yang keempat, merawat baby sulcatanya. Mandikan setiap hari kemudian dijemur ya teman. Sama seperti merawat emis, Anda pun perlu memandikan sulcata setiap hari teman, agar kondisinya senantiasa bersih supaya terhindar dari jamur ya teman, dan sulcatanya menjadi warnanya tetap indah, enak lah dipandang teman. Bayi sulcata ini dapat dimandikan dengan menyiramnya memakai air terlebih dahulu. Setelah itu teman, Anda bisa menggosok seluruh permukaannya, tempurungnya memakai sikat gigi sampai bersih. Ya, sikat gigi kita yang sikat gigi baru boleh, yang bekas juga boleh, tapi kalau bekas ya usahakan tetap bersih ya teman. Jangan mentang-mentang sikat gigi bekas tapi sikat gigi kotor buat ikat teman. Kemudian bilas sekali lagi memakai air yang mengalir. Setelah selesai dimandikan, bayi sulcata bisa dijemur di bawah sinar matahari pagi selama 20-30 menit ya teman. Jangan terlalu lama, takut dehidrasi. Tapi diselingi selama penjemuran ini berlangsung ya teman. Bayi sulcata wajib direndam dalam air sebatas plastronnya ya teman, biar tidak kepanasan atau dehidrasi ya. Untuk informasi yang kelima atau yang terakhir ya teman, bersihkan kandangnya setiap hari supaya terhindar dari bakteri ya teman. Ya, seperti yang tadi itu ya teman, yang pertama atau yang informasi yang kedua itu karena bayi sulcata rentan sakit ya teman. Oke, yang kelima ini membersihkan kandangnya sembari Anda memandikan sulcata. Tidak ada salahnya untuk teman-teman mencuci kandangnya pula supaya bersih ya. Cucilah kandang tersebut menggunakan air sabun, lalu bilas sampai bersih. Jangan lupa ya teman untuk mencuci juga wadah makanan dan minumannya supaya tetap terjaga kesehatannya. Setelah semuanya bersih, Anda bisa menjemurnya langsung di bawah terik matahari untuk mematikan bakteri dan kuman yang mungkin masih ada di permukaan atau di wadah makanan dan minumannya ya teman. Oke teman-teman, itulah informasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman untuk pemula ataupun untuk yang sudah tahu, supaya semakin tahu, yang belum tahu menjadi tahu. Oke teman-teman, sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini dan aktifin lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggalan informasi saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.